Hai pemirsa, gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezekinya, amin. Pada kali ini, kita masih membahas masalah kasus yang menewaskan Brigadir J, di mana Baradae marah kepada Ferdy Sambo saat rekonstruksi. Berikut dua keberanian Baradae melawan atasannya tersebut. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like dan subscribe, agar kami lebih bersemangat menyajikan berita terupdate setiap harinya. Kalau sudah, mari kita lanjut. Baradae sempat dianggap tidak akan buka suara secara total untuk memberi kesaksian terkait kebenaran kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, yang didalangi oleh sang atasan, Ferdy Sambo. Namun faktanya, semenjak menjadi justice kolaborator dan dijamin mendapatkan perlindungan, Richard Eliezer atau Baradae berani mengungkap sejumlah dugaan yang berkaitan dengan kasus tersebut. Berikut dua bukti keberanian Baradae yang terkesan melawan mantan atasannya, Irjen Ferdy Sambo. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK Susila Ningtyas, mengungkap fakta peran Baradae dilakukan oleh pemeran pengganti. Dalam tayangan video tersebut, Baradae disebut marah karena cerita Ferdy Sambo dan 4 tersangka lain berbeda dengan kejadian sebenarnya. Bahkan, tersangka Richard Eliezer sempat marah kepada Ferdy Sambo dan meminta peran pengganti untuk memperagakan beberapa adegan pembunuhan Brigadir J di rumah dinas Duren 3. Kemarahan Baradae dipicu karena adegan versinya dan versi Ferdy Sambo berbeda. Informasi ini sekaligus menepis ketakutan Baradae untuk berhadapan dengan Ferdy Sambo. Sebagaimana yang disampaikan oleh pengacara Roni Talapesi, yang memastikan kliennya, Baradae tidak gentar untuk berkata jujur. Wakil Ketua LPSK Susila Ningtyas, menjelaskan bahwa amarah Baradae dalam rekonstruksi di rumah pribadi di Magelang dan rumah dinas, karena para tersangka lain juga melakukan adegan yang tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya terjadi. Akibatnya, Baradae enggan memperagakan beberapa adegan dan digantikan dengan orang lain. Bukti keberanian lain Baradae diungkap oleh mantan kuasa hukumnya, Deolipa Yumara. Dikatakan bahwa ada dugaan hubungan terlarang yang dijalin antara istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, dengan Kuat Maruf. Dalam dialog yang dilakukannya di Kabar Petang TV One, Deolipa Yumara menyebut bahwa motif Ferdy Sambo menghabisi Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J karena diduga Brigadir J mengetahui aib Putri Chandrawati dan Kuat Maruf. Dalam kesempatan tersebut, Deolipa mencoba mematahkan dugaan sebelumnya yang menyebut bahwa Putri Chandrawati dilecehkan oleh Brigadir J. Justru, kata Deolipa, berdasarkan perbincangannya bersama Baradae saat itu, Brigadir J diduga mengetahui hal terlarang yang dilakukan oleh Putri Chandrawati dan Kuat Maruf di Magelang. Menurut cerita yang didapat Deolipa dari Baradae, saat di Magelang itu hanya ada 4 orang, yakni Brigadir J, Susi, Kuat, Putri Chandrawati. Karena Susi dianggap tidak ada kaitannya dengan kasus pembunuhan Brigadir J, maka, kata Deolipa, 2 orang saja yang diduga merencanakan pembunuhan. Tak hanya itu, kecurigaan soal adanya dugaan hubungan terlarang antara Kuat Maruf dan Putri Chandrawati juga, kata Deolipa, sempat dibicarakan Baradae saat itu. Baradae sempat menaruh rasa curiga terhadap gerak-gerik Putri dan Kuat. Kata si Eliezer, Baradae, saya curiga bang. Ada sesuatu antara Kuat dan Putri, aroma-aroma, hubungan terlarang itu sebenarnya mereka, Baradae dan Brigadir J, sudah tahu, kata Deolipa. Menurut Deolipa, setelah hal tak senonoh diketahui Brigadir J, Putri yang panik langsung menelepon Ricky, Brigadir RR, dan Kuat Maruf menelepon Sambo suruh datang, kata dia. Sudah ketahuan si Yosua, Putri nelepon Ricky sambil nangis-nangis, Kuat juga menelepon Sambo sambil nangis-nangis, katanya. Menurut Deolipa, Putri dan Kuat Maruf sudah merencanakan sesuatu yang negatif untuk Yosua, Brigadir J. Adapun Deolipa menyebut bahwa hal itu buntut dari dugaan terpergoknya Kuat dan Putri di Magelang oleh Brigadir J. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, karena kesalahan datang dari saya pribadi, yang tak luput dari yang namanya salah dan dosa.